Sebelum masuk ke intro, Mimin mau mengingatkan kalau video ini Mimin buat untuk kalian yang belum nonton di channel ini. Jadi mari kita gas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 18. Cerita dimulai. Terlihat Thalia yang sedang mencoba berbagai macam gaun untuk menghadiri penyambutan murid baru Akademi Elidian. Lalu Thalia bertanya kepada Emma apakah menurutnya dia terlihat cantik apabila dia memakai gaun berwarna kuning keemasan itu. Emma pun berkata, "Wahai Tuan Putri, saya sudah menyampaikan pendapat saya sebanyak 20 kali setiap kali Anda mengganti gaun Anda." Namun Thalia tetap tidak menghiraukannya. Thalia masih saja menyibukkan diri untuk memakai gaun dan aksesoris apa pada upacara penyambutan itu. Kemudian Emma bertanya kepada Thalia apakah saat ini suasana hatinya sedang terasa senang. Thalia pun berkata, "Tentu saja aku merasa senang karena kita sebentar lagi akan pergi dan menghadiri penyambutan murid baru di akademi." Emma berkata, "Bukan itu yang saya tanyakan kepada Anda, akan tetapi yang saya maksud itu adalah Tuan Muda Knock. Ini adalah pertama kalinya Anda bertemu dengannya sejak Anda resmi bertunangan dengan Tuan Muda." Mendengar itu, Thalia langsung terdiam. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan terlihat wajahnya langsung memerah menahan rasa malu atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Emma. Thalia pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya dan mengatakan kalau Emma harus mencarikannya gaun yang bagus dan juga cocok untuk menghadiri acara penyambutan murid baru di akademi. Di tempat yang berbeda pada kediaman Renhever, terlihat ada begitu banyak peralatan untuk membuat ramuan yang dimiliki oleh Elina. Kemudian Knock pun berjalan memasuki ruangan itu untuk bertemu dengan Elina yang sudah ia tugaskan untuk menciptakan sebuah ramuan. Tidak lama kemudian Knock pun melihat kalau Elina sedang tertidur di atas meja kerjanya. Lalu Elina menyadari kalau Tuan Muda telah datang. Elina pun langsung bangun dan menyapa tuannya. Meskipun dari raut wajahnya ia sangatlah kelelahan. Melihat ekspresi Elina, Knock berkata, "Bagaimana dengan eliksirnya? Namun sebelum itu, apakah kau baik-baik saja? Sepertinya kau sangatlah kelelahan." Di sampingnya Mai berkata, "Elina memang seperti itu ketika dia sedang fokus pada sesuatu. Jadi aku akan selalu ada di sampingnya untuk merawatnya dan juga menjaganya." Sambil tersenyum, Elina menunjukkan kepada Knock sebuah ramuan yang sudah ia ciptakan dengan susah payah. Terlihat tepat di hadapannya ada sebuah botol yang di dalamnya telah terisi cairan eliksir yang sangat berharga dan juga memancarkan cahaya yang begitu menakjubkan. Perlahan Knock pun mengambil eliksir itu. Lalu sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa nama dari eliksir itu adalah ramuan angin. Dan apabila ia meminum eliksir itu, maka ia akan mendapatkan kenaikan pada staminanya dan juga ketangkasannya sebanyak 3 poin. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja kemampuan dari eliksir yang diciptakan oleh Elina, akan tetapi efek dari eliksir itu telah meningkat sebanyak 200% karena telah diciptakan oleh seorang penyihir yang sangat jenius. Di dalam hatinya Knock berkata, "Akhirnya setelah sekian lama aku telah mendapatkan eliksir yang sangat berharga ini. Ini adalah ramuan angin. Tidak hanya meningkatkan staminaku secara permanen, tetapi juga ia telah meningkatkan ketangkasanku, bahkan statistik yang tersembunyi." Ketangkasan dan juga skill menghentikan aliran waktu apabila digabungkan, maka keduanya akan menciptakan sebuah combo yang terbaik. Memang benar, ini adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan item yang berharga itu di tempat yang seperti ini. Pembuat ramuan jenius memanglah hebat dan Elina segalanya akan berjalan dengan sangat sulit apabila aku tidak bisa mengajaknya untuk ikut bersamaku.
Terlihat Elina begitu bersemangat, bahkan ia langsung tersenyum puas ketika Knock yang memujinya dengan begitu tinggi atas apa yang telah ia ciptakan. Kemudian Knock pun meminum ramuan angin itu secara perlahan dan menikmati setiap tetes dari ramuan itu. Setelah menghabiskan ramuan itu, seketika itu juga Knock merasakan sebuah energi yang begitu kuat telah meresap masuk ke dalam tubuhnya. Knock pun langsung tersenyum. Dari raut wajahnya, ia begitu puas dengan hasil ramuan yang diciptakan oleh Elina. Sambil berjalan meninggalkan ruangan itu, Knock berkata, karena persiapannya telah selesai, maka kita harus pergi sekarang juga menuju Akademi Elidian. Lalu ada beberapa notifikasi telah muncul. Di sana menjelaskan berbagai macam statistik yang dimiliki oleh Knock, mulai dari elemen utamanya yaitu kegelapan, dan juga beberapa dari skill menakjubkan yang ia miliki seperti menghentikan aliran waktu, teknik berpedang kegelapan, dan juga teknik berpedang dari dataran selatan. Beberapa saat kemudian, kereta yang membawa Knock telah sampai pada gerbang utama Akademi Elidian. Setelah turun dari keretanya, Knock pun berjalan mengitari lapangan akademi itu sambil memperhatikan di sekelilingnya. Terlihat semua orang yang menyaksikan kedatangannya, mereka pun berbisik satu sama lain. Mereka berkata, rambut yang berwarna putih dan juga bola mata yang berwarna lavender. Aku yakin kalau dia adalah si bungsu dari keluarga Renhever. Knock hanya tersenyum setelah mereka yang mengatakan kalau Knock adalah seorang sampah yang dimiliki oleh keluarga Renhever. Lalu dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Knock menanggapi ocehan mereka dengan berkata, mengapa sangat berisik? Apakah di sini ada seekor anjing yang sedang menggonggong? Sontak mereka semua langsung terdiam. Mental mereka telah menciut meskipun mereka hanya memandang matanya saja. Lalu mereka semua langsung berlari menjauhinya ketika Knock yang berjalan menghampiri mereka semua. Di sisi yang lain, Jitri hanya menghela nafas panjangnya. Jitri tidak menyangka kalau tuan muda langsung dicibir oleh banyak orang ketika mereka sampai di akademi. Kemudian Jitri tersadar dari lamunannya saat mendengar suara kereta kuda telah datang tidak jauh dari mereka berdiri. Lalu orang pertama yang keluar dari kereta itu adalah Enma. Enma begitu terkejut karena ia tidak menyangka kalau tuan muda dan juga Jitri telah berdiri di dekatnya. Knock berkata, sepertinya kalian telah tiba lebih cepat dari yang aku duga. Akan tetapi setelah Knock mengatakan itu, sebuah notifikasi telah muncul. Di sana tertulis kalau skill actingnya telah terguncang, bahkan dengan guncangan yang sangat hebat. Enma berkata, kami datang lebih awal karena kami tidak ingin terlambat untuk menghadiri upacara penyambutan murid baru Akademi Elidian. Terlihat Thalia begitu gugup, wajahnya langsung memerah ketika Enma yang memintanya untuk memberi salam kepada tuan muda. Seketika itu juga kereta kudanya bergoyang-goyang karena Thalia sedang mempersiapkan dirinya untuk terlihat sempurna ketika ia bertemu dengan Knock. Tidak lama kemudian, perlahan Thalia pun berjalan menuruni anak tangga kereta kuda itu dengan wajah yang tersipu malu. Namun dari sorot matanya, Thalia sedikit melirik ke arah Knock karena ia ingin tahu bagaimana reaksinya ketika Knock yang melihat dirinya. Di dalam hatinya Knock berkata, awalnya dia adalah seorang ambasador, akan tetapi aku tidak menyangka bahwa sesuatu yang seperti ini akan terjadi ketika aku sedang lengah. Knock pun teringat ketika ia sedang berlatih ilmu berpedangnya. Knock begitu terkejut ketika Rona yang menyampaikan sebuah kabar tentang pernikahannya bersama Thalia. Rona berkata, saya minta maaf karena sudah membicarakan tentang pernikahan Anda bersama Nona Thalia, tetapi semua orang yang ada di sini sudah tahu akan kabar ini. Sambil berteriak, Knock berkata, itulah yang menjadi masalahnya, aku sama sekali tidak tahu tentang kabar pernikahan ini. Knock bergumam, ternyata setelah aku memeriksanya, keluarga kami sudah menerima pertunangan itu tanpa sepengetahuanku. Dasar sialan, mengapa situasi yang seperti ini ada juga di dalam game? Terlihat Thalia yang langsung menghampiri Knock dan menyapanya dengan sapaan yang begitu hangat. Namun sambil memalingkan wajahnya, Knock membalas sapaan Thalia. Akan tetapi dari raut wajahnya, jiwanya sedikit terguncang karena Thalia yang menatapnya dengan tatapan yang seperti itu.
Di sampingnya, Jitri berbisik, "Wahai tuan muda, apakah dia yang bernama Nona Thalia, tunangan Anda yang dibicarakan oleh banyak orang?" Thalia berkata, "Bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja? Aku menanyakan ini karena kita sudah lama tidak bertemu." Seperti yang sebelumnya, Kenok menjawabnya dengan jawaban yang singkat. Lalu Kenok juga bertanya, "Bagaimana kabar Thalia?" Terlihat wajah Thalia langsung tersenyum karena ia begitu senang kalau Kenok telah menanyakan kabar dirinya, meskipun pertanyaan itu terasa dingin. Kemudian mereka semua dikejutkan oleh suara teriakan seekor kuda yang baru saja sampai di Akademi Elidian itu. Sambil memperhatikan seseorang yang masih berduduk santai di dalam keretanya, Kenok berpikir, akhirnya dia telah tiba, salah satu karakter jenius yang ada di akademi ini. Kepala keluarga Rivalin adalah seorang pedagang yang sangat luar biasa. Bahkan mereka telah mendominasi pada seluruh benua ini dalam hal perdagangan. Dan wanita yang berambut merah dan juga bermata zamrud ini adalah sang tuan putri bernama Eleanor dari Rivalin. Dan juga sebagai tambahan, dia adalah seorang wanita yang sangat memusuhi Knock von Renhever sebelum aku memasuki tubuh ini. Sambil tersenyum, Eleanor berkata, "Bukankah kau tuan muda Knock dari keluarga Renhever? Senang bertemu denganmu. Aku tidak tahu bahwa kau juga masuk ke akademi ini." Knock berkata, "Aku tahu kau pasti adalah Eleanor. Kita sudah lama tidak berjumpa." Lalu Eleanor berkata, "Memang benar, aku adalah Eleanor, seorang bangsawan dari keluarga pedagang yang dengan sengaja telah kau remehkan di hadapan banyak orang. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi denganmu di tempat yang seperti ini." Di dalam hatinya, Knock berkata, dia adalah sang pewaris dari keluarga Rivalin, sebuah keluarga berpengaruh yang menguasai seluruh benua ini. Eleanor adalah salah satu bintang yang akan mendominasi dunia bisnis di masa depan nanti. Dan di masa depan nanti, dia akan dikenal sebagai bangsawan pedagang yang dijuluki sebagai sang rubah emas. Kemudian Knock pun menghentikan skill aktingnya untuk sementara waktu karena jiwanya saat ini semakin terguncang. Dulunya ketika ia masih kecil, Eleanor telah bertemu dengan Knock, akan tetapi ia begitu terkejut ketika Knock yang berkata, "Kau adalah seorang bangsawan rendahan, sangat menjadikan. Kau bisa membeli nama keluarga dengan uang, tetapi apakah kau berpikir dengan uang itu kau bisa membeli sejarah sebuah keluarga? Kalian adalah orang yang bodoh, jadi pergilah dari hadapanku." Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau bocah sekecil dirinya bisa mengatakan kata-kata yang kasar seperti itu. Di saat itu juga Eleanor sangatlah kecewa, hatinya terasa sakit setelah Knock yang menghinanya tepat di tengah orang banyak. Itu adalah perkenalan Knock yang tidak ramah kepada Eleanor, dan itu adalah salah satu karma bagi Knock di masa lalu. Dan sialnya sekarang malah menjadi karmaku juga. Eleanor dan juga Thalia, mereka adalah dua karakter yang akan menancapkan pedang mereka tepat di hatiku. Lalu Eleanor berkata, "Apa yang terjadi? Ini bukanlah seperti dirimu yang biasanya." Knock pun bertanya apa yang dimaksud dengan perkataan Eleanor. Sambil tersenyum, Eleanor berkata, "Jangan bilang kau sama sekali tidak tahu. Apakah kau lebih suka mendengarnya dari mulut orang lain? Jika kau ingin mendengarnya, maka aku akan berbicara." Mendengar itu, Knock bergumam, "Dasar sialan, mengapa masalah ini tidak berjalan dengan lancar?" Lalu Knock berkata, "Jika kau datang ke sini hanya untuk mencari keributan, maka lebih baik kau pergi saja dari sini." Menanggapi apa yang dikatakan oleh Knock, Eleanor hanya tertawa. Ia mengatakan kalau Knock sama sekali belum berubah sedikit pun. Knock bertanya apa yang dimaksud oleh Eleanor. Apakah ia mengatakan itu hanya untuk meminta pengakuan dari dirinya? Eleanor berkata, "Aku minta maaf, tetapi tidak ada lagi yang perlu aku tanyakan kepada seorang anak nakal dari keluarga Renhever sepertimu." Di dalam hatinya Knock berkata, "Sudah sangat jelas kalau afinitas kami berada pada titik terendah, jadi lebih baik aku memeriksa bagaimana status yang ia miliki." Kemudian Knock pun menggunakan mata kebijaksanaannya. Lalu ia melihat bahwa Eleanor memiliki elemen utama, yaitu angin.
Dan Eleanor memiliki sebuah trait yang bernama elektrogenius. Kemudian beberapa statistik yang cukup bagus yang Eleanor miliki. Setelah aku melihatnya, statistik yang dimiliki oleh Eleanor tidak banyak berubah dari yang aku tahu. Jadi aku sangat bersyukur akan hal itu. Keluarga Eleanor Rivalin, nama tengahnya adalah D, dan nama itu telah dibeli oleh seorang pedagang yang bernama Clarkson sekaligus ayahnya Eleanor. Akibat ulah ayahnya yang ingin menjadi seorang bangsawan, Eleanor pun sangat membenci status itu dan dia terpaksa harus membiasakan dirinya dengan sebuah status yang seperti itu. Sederhananya, itulah kelemahan Eleanor, tetapi bocah yang bernama Knock telah mengacaukan masa lalu itu. Kemudian sambil memberi hormat, Eleanor berkata, "Aku akan pergi dari hadapanmu karena memang sudah tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, sebab sejak dari kecil kita memang tidak sedekat itu." Melihat Eleanor yang ingin pergi, Knock pun langsung menahannya sembari berkata, "Kau mau kemana? Apakah kau tahu sebentar lagi upacara penerimaan murid baru akan dimulai?" Kemudian Knock bergumam, bagaimanapun Thalia sudah terikat dengan pertunangan itu, jadi tidak semudah itu untuk dipisahkan. Oleh sebab itu, aku akan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin pada situasi yang tertentu, dan aku harus fokus pada tujuan utamaku untuk memainkan karakter ini dengan sebaik mungkin sebagai Knock von Ranhever. Beberapa saat kemudian, di dalam ruangan penyambutan, terlihat ada begitu banyak para murid baru yang ingin bersekolah pada Akademi Elidian. Melihat itu, Knock berkata, tentu saja anak-anak dari berbagai macam nama bangsawan ternama sudah berkumpul di tempat ini. Di antara dari mereka cukuplah berguna, jadi aku harus merekrut mereka tanpa harus mempengaruhi alur cerita aslinya. Mereka adalah unit terkuat yang tidak diragukan lagi, tetapi membuat mereka berada di pihakku bisa mengubah alur cerita aslinya. Jadi aku harus berhati-hati untuk mendekati mereka semua. Kemudian Knock berkata, apakah ini hanya perasaanku saja? Ada begitu banyak pasang mata yang menatapku. Jitri pun berkata, memang benar kalau para bangsawan telah menatap Anda sejak dari tadi, tetapi tatapan mereka sepertinya mereka tidak menyukai Anda. Saya baru menyadari kalau Anda sangat terkenal di antara para bangsawan. Menanggapi Knock yang mengatakan kalau dia memanglah populer, Thalia pun berkata, apakah tatapan mereka yang seperti itu bisa dianggap sebagai popularitas? Lalu tiba-tiba saja terdengar suara yang berasal dari sebuah mikrofon. Suara itu mengatakan apakah mereka bisa mendengar suaranya. Knock bergumam, akhirnya inilah saatnya, game ini telah dimulai dari sekarang. Di sisi yang lain, para pelayan langsung memberi hormat kepada seseorang yang telah berjalan menaiki podium itu. Benar saja, di atas podium itu terlihat seorang bocah yang berambut putih sambil memegang permen lollipop. Ia tersenyum kepada semua murid yang ada di sana dan menyapa mereka semua. Sontak semua murid yang menghadiri upacara penyambutan itu sangatlah terkejut. Mereka bertanya-tanya di mana para profesor yang seharusnya menyambut kehadiran mereka. Mereka berkata satu sama lain, aku tidak menyangka hal ini bisa terjadi pada upacara penyambutan murid baru Akademi Elidian, dan situasi ini sangatlah memalukan. Knock pun berkata, mereka tidaklah tahu kalau bocah yang ada di hadapan mereka adalah seorang monster yang sesungguhnya. Jadi pelajaran yang pertama adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya saja. Nama bocah itu adalah Noah von Trinity dan dia adalah dekan di akademi itu. Bahkan Noah adalah salah satu dari 4 sage yang ada di benua ini. Setelah melihat beberapa statistik yang dimiliki oleh Noah, tanpa Knock sadari, ia pun mengucapkan kalau dia harus mendekati dekan itu. Lalu Knock meminta kepada Thalia untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang dekan yang ada di hadapan mereka, karena itu bisa membuatnya mati sia-sia. Sambil tertawa, Noah menyapa semua murid dan Noah memperkenalkan dirinya sebagai dekan yang baru pada akademi itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Noah melanjutkan kata-katanya, meski kalian memang banyak yang belum mengenalku, tetapi jika aku mendengar kata kecil ataupun sejenisnya, percayalah kau akan mati.
Setelah mengatakan itu, dengan senyuman manisnya, Noah mengatakan kalau ia akan memulai ujian masuk Akademi Eledian sekarang juga. Lalu salah satu dari murid bertanya mengapa mereka harus melakukan sebuah ujian padahal mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi tentang ujian itu. Noah pun menjawabnya, tentu saja karena ini adalah peraturan baru dari dekan yang baru untuk menyaring beberapa talenta sampah yang tidak berguna. Tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena lantai yang mereka pijak telah mengeluarkan sebuah cahaya yang begitu menyilaukan. Ternyata tepat di bawah kaki mereka telah nampak lingkaran sihir yang begitu besar, yang mana sihir itu telah Noah siapkan untuk menguji kemampuan mereka. Sambil tertawa, Noah berkata, "Cobalah untuk bertahan hidup di dalam sana dan kembalilah dengan selamat, lalu kalian akan lulus." Di dalam hatinya Knock berkata, "Semuanya telah dimulai dari saat ini dan bagaimanapun caranya aku harus bertahan hidup." Benar saja, semua murid yang menghadiri upacara penyambutan itu telah terpindah begitu saja kepada sebuah tempat yang sudah Noah siapkan untuk menguji kelayakan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah sampai pada sebuah hutan yang sangat lebat. Akan tetapi, semua murid yang ada di sana masihlah tidak sadarkan diri akibat kekuatan sihir pemindahan itu. Di sisi yang lain, tidak jauh dari mereka terlihat seorang paktua gundul yang sedang memperhatikan semua murid yang masih terbantai itu. Dengan nada yang lantang ia berkata, "Dasar anak muda bajingan yang tidak tahu sopan santun, berani sekali kalian tidur tepat di hadapan instruktur kalian. Sungguh ini sangatlah keterlaluan." Meski mereka telah mencoba sekuat tenaga untuk bangkit, akan tetapi mereka masih tidak sanggup menahan rasa sakitnya efek samping dari sihir pemindahan itu. Namun tiba-tiba saja sang instruktur melihat ada seorang anak yang mampu berdiri setelah terkena efek samping dari sihir pemindahan. Di dalam hatinya ia berkata, dari sekian banyak semua murid yang dipindahkan, ternyata masih ada satu murid yang mampu berdiri dengan kedua kakinya. Sambil menahan rasa sakitnya, Knock bergumam, "Aku memang berhasil bertahan, tetapi efek dari spil pemindahan paksa tidak bisa diremehkan dan rasanya sangatlah menyakitkan." Kemudian Knock pun perlahan berjalan menghampiri sang instruktur yang telah memperhatikannya sejak dari tadi. Dari tatapan matanya, sang instruktur sangatlah heran dengan bocah yang ada di hadapannya, meskipun ia tahu siapa Knock sebenarnya. Lalu Knock kembali bergumam, "Aku tidak menyangka kalau kepala orang ini memanglah bersinar dengan sangat terang, sama persis seperti di dalam game, bahkan kepalanya sangatlah menyilaukan." Diceritakan bahwa orang ini dulunya sangatlah terkenal. Dia adalah salah satu lulusan pertama akademi ini, seorang instruktur seni bela diri yang bernama Vernon. Dia sangat dikenal di antara para pelayar karena gaya rambutnya yang berbeda dan juga keren. Sampai-sampai dia telah dijuluki oleh semua orang sebagai sang takoyaki Vernon. Ia memiliki keterampilan untuk gerakan kaki yang cukup mengesankan, jadi tidak ada salahnya kalau aku bersikap ramah kepadanya. Karena Vernon merasa kalau Knock telah menatapnya dengan tatapan yang seperti itu, sambil menunjuk Vernon berteriak, "Ada apa rambut putih? Kenapa kau menatapku dengan tatapan yang menyedihkan? Apakah ada yang salah dengan kepalaku?" Knock pun tidak menjawabnya. Ia berpikir ini semua karena kepalanya yang terlalu menyilaukan, sampai-sampai aku tidak bisa menyadarinya. Lalu Knock pun menggunakan skill Master of Acting agar ia bisa berbicara dengan santai saat berhadapan bersama Vernon. Kemudian Vernon berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku memiliki intuisi yang tajam. Jika kau memiliki pikiran yang aneh tentang diriku, maka aku tidak akan membiarkanmu untuk pergi dari hadapanku." Knock berkata, "Wahai instruktur, bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang ujian masuk? Jadi kita akan mendiskusikan hal yang lainnya di lain waktu." Mendengar perkataan Knock, Vernon pun berkata, "Sebelum aku menjelaskannya, aku harus membangunkan para pemalas ini terlebih dahulu. Jika kau tidak ingin kedua gendang telingamu meledak, maka tutuplah telingamu dengan serapat mungkin."
Karena Knock tahu apa yang akan dilakukan oleh Vernon, dengan sangat sigap Knock pun langsung menutup kedua telinganya demi keamanan dirinya sendiri. Terlihat Vernon yang mengumpulkan kekuatannya pada kedua telapak tangannya. Lalu Vernon langsung menepukkan kedua tangannya itu dengan sangat kuat untuk membangunkan mereka semua. Benar saja, sebuah gelombang suara yang begitu kencang telah bergema di dalam hutan itu, sehingga sebagian murid yang ada di sana langsung terbangun seketika. Dengan kesalnya, salah satu dari para murid yang terbangun itu berkata, "Dasar sialan, bajingan mana yang melakukan hal bodoh seperti tadi?" Namun tiba-tiba saja dari arah belakangnya sebuah pukulan keras telah mengenai kepalanya. Lalu setelah memukul bocah itu dengan tatapan mata yang tajam, Vernon berkata, "Bajingan itu adalah aku, jadi apakah kau marah?" Namun semua murid yang ada di sana tidak mampu melihat ke arah Vernon. Bahkan sampai-sampai mereka tidak bisa membuka mata mereka dengan jelas. Itu dikarenakan kepala Vernon sangatlah bercahaya bagaikan matahari yang turun ke dalam bumi tepat di hadapan mata mereka. Melihat reaksi semua murid, Vernon sangatlah kesal. Ia berkata, "Kau tidak hanya mengatakan bajingan kepadaku, tetapi kau juga telah mengerutkan keningmu. Apakah kau berencana untuk mati di tanganku?" Kemudian Vernon meminta kepada siswa yang lainnya untuk memindahkan para siswa yang masih tidak sadarkan diri ke zona yang lebih aman. Lalu Vernon mengatakan kalau mereka sudah menyelesaikannya, maka barulah ia akan menjelaskan tentang ujian masuk Akademi Elidian. Di dalam hatinya Knock berkata, ujian masuk Akademi Elidian itu seperti ini. Yang pertama adalah berburu monster magic dengan sekuat tenaga pada sebuah pulau yang diciptakan secara ajaib ini. Sebagai gantinya, setelah mengalahkan monster magic, maka mereka akan menjatuhkan sebuah permata dengan warna yang tertentu. Semakin rendah kekuatan magic permata yang dijatuhkan, maka semakin tinggi nilainya akan permata itu. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa permata yang rendah semakin bernilai? Bukankah lebih baik mengumpulkan permata dengan kekuatan magic yang lebih kuat? Tetapi ini hanyalah separuh dari ceritanya, karena tes pertama pada Akademi Elidian itu telah berfokus kepada dua hal. Yang pertama adalah menguji sensitivitas mana mereka, dan ini melibatkan penilaian secepat apa seseorang bisa terbangun dari magic pemindahan yang Noah lakukan. Yang kedua adalah dengan menilai kejeniusan seseorang dalam mendeteksi jejak magic yang paling samar sekalipun. Karena keahlian yang seperti itu dapat secara drastis bisa meningkatkan keberlangsungan hidup para penyihir di medan perang. Jadi sejak dari awal aku berniat untuk memilih hal yang paling penting di dalam ujian ini. Kemudian Vernon berkata, tempat ini adalah sebuah labirin yang diciptakan oleh Dekan Noah von Trinity, dan juga di tempat ini telah dipenuhi oleh makhluk yang tidak bisa kalian hadapi. Karena kalian masihlah para pecundang, oleh sebab itu kami akan mengizinkan bagi kalian untuk membentuk sebuah kelompok dalam mengerjakan ujian ini. Terlihat mereka semua begitu terkejut karena secara tiba-tiba sebuah pedang telah muncul tepat di genggaman tangan mereka. Lalu Vernon melanjutkan kata-katanya, maksimal anggota kalian adalah 8 orang. Jadi sebaiknya kalian harus bergerak dengan secepat mungkin untuk menyelesaikan ujian ini. Setelah mengatakan itu, Vernon pun berpaling dari hadapan mereka semua, dan ia mengatakan akan selalu mengawasi setiap pergerakan murid dalam ujian itu. Sontak mereka semua sangatlah heran karena mereka masih kebingungan bagaimana caranya mereka memulai ujian itu dan juga apa yang harus mereka lakukan. Di sisi yang lain, beberapa dari karakter terkuat di dalam game itu hanya bersikap santai di antara gemuruh para murid yang ada di sana. Lalu salah seorang dari mereka berkata, apakah kalian ada yang bersedia untuk membantu Yang Mulia Tuan Putri? Dan di sisi yang lain, sambil tersenyum, Eleanor berkata, jika kalian ingin bergabung bersama denganku, maka aku menjanjikan sebuah hadiah yang besar atas nama keluargaku. Namun beda halnya dengan Knock, tidak ada satu orang pun yang mau bergabung bersamanya karena yang mereka tahu bahwa Knock adalah orang yang paling lemah.
Akan tetapi, Knock tidak peduli dengan anggapan mereka semua karena memang sejak dari awal ia sama sekali tidak ingin bergabung bersama siapapun. Sambil tersenyum, Knock bergumam, dunia inner lunatic di dalam game terkutuk ini performa dan juga posisi yang memuaskan tidak akan cukup untuk bertahan hidup karena hal yang paling penting di dalam game ini adalah pengetahuan. Untuk bertahan hidup dengan tubuh yang sakit parah ini dan juga pertumbuhan yang terbatas, maka memonopoli peluang itu sangatlah penting. Tidak terasa, Knock telah berjalan cukup jauh dari para murid yang lainnya, sehingga Knock telah sampai pada sebuah gua yang cukup besar. Lalu dengan penuh bersemangat, Knock pun berlari memasuki gua itu sembari mengatakan kalau ia tidak peduli dengan kelompok yang lainnya karena dia akan bermain solo dalam ujian itu. Di sisi yang lain, terlihat Vernon yang memperhatikan semua murid yang mengikuti ujian itu dari arah ketinggian. Ia berkata, sekeras apapun aku berpikir, namun tetap saja aku merasa aneh bagaimana bisa seorang murid baru mampu menahan magic yang digunakan oleh dekan. Terlebih lagi yang membuatku menjadi heran, dia bahkan tidak ingin bergabung kepada tim siapapun dan dia lebih memilih untuk bermain solo pada ujian ini. Apakah bocah itu tidak merasa takut dengan bahaya yang akan ia hadapi? Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, dari raut wajahnya tidak ada alasan untuk merasa takut. Jika kau adalah naga yang tertidur dari keluarga Rainhaver, maka tunjukkanlah kepada kami bakat apa yang kau miliki. Di dalam gua itu terlihat Knock yang membantai berbagai macam monster yang telah menyerangnya. Akan tetapi, Knock sama sekali tidak menghiraukan puluhan kristal mana yang berserakan akibat pembantaian yang ia lakukan di dalam gua itu. Sebab tujuan utamanya bukanlah kristal mana, namun sesuatu yang lebih penting daripada itu yang sudah ia targetkan sejak dari awal. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.